perfect kita. Tapi Tuhan itu baik, karena Tuhan tahu kita ini debu tanah. Jadi sekalipun agape love itu the only thing that can heal, satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita. Tapi Tuhan tetap akan kirim healing-healing dari orang. Waktu kita rasa seperti sudah seluruh dunia udah ambruk di sekelilingku, mesti Tuhan utus satu tiba-tiba, seseorang yang tidak kau duga, untuk menghiburmu. Tapi ingatlah ya, jangan taruh harap pada orang itu, karena besok orangnya bisa berubah yang Tuhan utus. Karena kita harus percaya pada sumbernya, bukan pada alatnya. Saya kalau awal tahun itu punya kebiasaan untuk merenungkan betapa saya dikasih Tuhan. GR-GR sendiri nih. Karena dengan demikian iman saya dikuatkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Boleh nggak mikirin kalau saya dikasihi? Bukan hanya boleh, ada contohnya. Ada seorang rasul, salah satu penulis Injil. Ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Tapi yang terakhir ini agak beda sendiri, yaitu Yohanes. Di dalam suratnya, di dalam Injil yang dia tuliskan, dia selalu address himself atau menggambarkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Ternyata Tuhan tidak protes. Dan Tuhan menjadikan tulisannya itu 1/4 Injil di Alkitab. Berarti Tuhan senang dong. Karena orang yang aman sama kasih Tuhan, imannya akan kuat. Se-GR-GR Anda sama Tuhan, asal kita itu mengikuti kebenaran, gak apa-apa sama Tuhan. Justru Tuhan senang. Karena se-GR-GR kita gak mungkin bisa melampaui kasih Tuhan sesungguhnya. Karena kasih Tuhan itu lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya tak terselami. GR-GR sana, gede rasa, gak akan bisa overestimasi. Pasti underestimate kasih. Karena Tuhan punya kasih itu tak terselami. Lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari bawah bumi, lebih lebar dari segalanya. Gak mungkin kita itu bisa sungguh-sungguh mengukurnya. Lebih baik orang GR sama Tuhan daripada orang yang sungkan sama Tuhan. Lebih baik orang yang gede rasa daripada orang yang minder melulu. Sebab orang gitu nanti juga pasti akan picik hati terhadap sesama. Saya suka merenungkan betapa saya dicinta. Supaya saya tidak mencari pengakuan di luar sana, pujian yang sia-sia. Supaya saya tidak jadi orang lapar keliaran di dunia untuk mencari penerimaan. Saya mau dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Ini gak egois. Yesus cukup bagiku. Supaya nanti saya berkelimpahan bagi orang lain. Jadi awal tahun itu saya selalu merenungkan banyak-banyak saya itu sendiri gitu ya. Dengar puji-pujian atau enggak, atau diam saja, atau pas baca Alkitab, atau pas lagi merem gitu. Pokoknya pikiran saya tertuju ke Tuhan dan saya berkata, thank you Tuhan, kau tuh begitu mengasihi aku. Bukan hanya cari-cari alasan bersyukur, saya temukan bukti dan fakta bagaimana Tuhan itu murah hati dalam hidup saya. Anda kalau cari pasti ketemu. Karena tidak ada manusia yang istimewa, kita semua sama-sama dicinta. Tuhan itu sangat spesifik dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Pasti ketemu. Tapi gak ketemu kalau fokus kita bukan Yesus. Oleh karena itu hari ini tema besar yang saya bawa adalah I am loved. Aku dicinta. 5 kali ibadah, ini yang kelima. Yang pertama tadi saya bahas tentang berkat terbesar itu bukan materi, tapi kasih. Dan kasih itu bukan hanya dengan Tuhan, setelah itu juga hubungan kasih di hidupmu itu adalah berkat terindah. Lalu habis itu ibadah berikutnya dengan kasih yang kekal, saya jelaskan bagaimana tidak mungkin kita itu bisa membuat Tuhan jadi benci kita. Meskipun ya kita bisa salah, dosa, bisa jatuh, meskipun kita bisa jatuh bangun, tapi Tuhan itu sayangnya itu sama kita itu kasih yang kekal. Sekalipun demikian kita punya pilihan, orang bisa meresponi Tuhan atau menolaknya. Itu yang Tuhan tidak campuri.
tetap ada konsekuensi. Tetapi kalau dari sisi Tuhan hatinya, so pasti Tuhan itu tidak pernah berkurang mencintai kita. Nothing you do can change His love. Kalau nggak gitu pasti namanya bukan kasih yang kekal, tapi kasih yang bersyarat. Kebaktian berikutnya, kebaktian 3, bukan Esau tapi Yakub yang kukasihi. Kalau Anda tidak bisa merasa sebagai orang Kristen yang paling dicinta sama Tuhan, berarti kekristenan Anda belum kenal sama Tuhan. Ayah yang merangkulku, di situ saya jelaskan bagaimana Tuhan itu bukan hanya tidak pernah marah, atau Tuhan itu nggak gampang marah. Orangnya itu nggak gampang marah. Mungkin sekian lama itu marah cuman sekali saja, nggak seperti kita yang setiap hari muring-muring. Nah, nanti Anda dengarkan sendiri how patient is our God. Penting sekali. Kalau sampai kita salah paham sama Tuhan, berabe, celaka. Salah paham sama manusia, Tuhan bisa koreksi lah. Kalau salah paham sama Tuhan, siapa yang bicara di hidupmu? Ayah yang merangkulku, Tuhan tidak seperti yang kau kira. Dia itu mengasihi kita bahkan ketika kita tidak menduga. Nah, kebaktian yang terakhir ini bukan mengasihi tapi dikasih dari seorang rasul namanya Yohanes. Ini suratnya, kalau tadi Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ini adalah suratnya, surat Yohanes pertama, kedua, ketiga. Kita akan menuju ke surat Yohanes yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 2 ayat saja saya kupas. Inilah kasih itu. Saya kira kita mengasihi Yesus. Tapi ternyata bukan begitu. Inilah kasih itu, bukan kita. Katakan bukan kita. Dalam hubungan dua sisi ini ternyata kita itu gak seberapa dibandingkan Tuhan. Kasih yang kita berikan itu secuil aja gak ada. Seiota setetes di tengah samudera aja tidak ada. Dibanding dengan kasih Tuhan, cinta kasih manusia kepada Allah, termasuk pada sesama, itu pucat. Inilah kasih itu. Kenapa kita bisa burn out? Karena kita merasa kita sendiri yang mengasihi, gak pernah bertepuk sebelah tangan. Lama-lama kesel nih, sampai kapan aku tahan? Pasanganku gak berubah-ubah. Nah, kalau sumurnya kasih manusia, tapi kalau sumur kita itu benar-benar kita gali, dan kita turunkan itu, gentongnya pengambil air, itu sedalam-dalam kasih Tuhan, kita tidak akan pernah defisit. Sekalipun kita itu mengasihi seseorang itu tidak bertepuk sebelah tangan, ya, nggak ketemu nih, kita tidak akan pernah defisit kasih. Kalau kasih Yesus itu sumbernya di hati. Kalau kita melayani itu juga seharusnya sumbernya adalah Tuhan. Kalau enggak nanti cari pengakuan, pembenaran, cari penerimaan, memancing-mancing afirmasi. Menurut kamu aku bagus enggak? Karena dia enggak aman, insecure kata orang. Jadi dia perlu kasih manusiawi. Dia perlu banyak-banyak philea. Kata Philadelphia seperti kota di Amerika itu artinya kasih persaudaraan. Tetap itu juga baik loh. Kita gak bisa hanya minum dari sumur agape only. Tapi harus mostly. Gak agape saja, tapi sebagian besar harus dari agape love. Kasih yang ilahi. Kalau enggak nanti kita akan frustrasi dalam hidup ini. Kita melayani kita rasa, kapan lu orang terima kasih? Kenapa aku enggak dihargai? Lama-lama kesel sendiri. Orang burnout itu bukan orang capek. Kita semua capek. Tapi kalau sumber kita benteng-bentengan itu selalu kasih Tuhan. Ketika kita capek, kasih itu yang menyegarkan kita. Ketika manusia tidak bisa berikan kepada kita afirmasi, penerimaan, pengakuan, rasa aman, bertepuk tidak, betul ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau bertepuk sebelah tangan kan gini ya berarti ya, betul ya? Oh enggak ya,
Ini saya itu, maafkan, saya di Indonesia cuma SD doang, jadi sajak-sajak itu gak ngerti. Jadi kalau bertepuk sebelah tangan itu berarti tepukan gak? Oh gak ketemu? Oh iya, oke intinya ngerti lah pokoknya. Kalau kita merasa seperti orang tepuk tangan tapi gak ketemuan, bus, sama istri, sama suami, sama anak, lama-lama kesel loh. Kalau kita gak benteng-bentengannya ke Tuhan, capek kita. Tapi Tuhan itu baik, karena Tuhan tahu kita ini debu tanah. Jadi sekalipun agape love itu the only thing that can heal, satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita. Tapi Tuhan tetap akan kirim healing-healing dari orang. Waktu kita rasa seperti sudah seluruh dunia udah ambruk di sekelilingku, mesti Tuhan utus satu tiba-tiba, seseorang yang tidak kau duga, untuk menghiburmu. Tapi ingatlah ya, jangan taruh harap pada orang itu, karena besok orangnya bisa berubah yang Tuhan utus. Karena kita harus percaya pada sumbernya, bukan pada alatnya. Kasih itu bukan kau yang mengasihi Tuhan. Kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita punya kasih Yesus ini, dia akan menjadi sumber kekuatan dan selalu memberimu kekuatan baru di dalam setiap situasi. Kita tidak akan frustrasi dalam pelayanan. Kita rasanya kita mengasihi CGL bisa frustrasi. Dia sebagai pemimpin ketua kelompok sel maksudnya. Anggotanya sama sekali semuanya tidak pernah meresponi. Susah misalnya diajak untuk maju bersama. Apa rahasia seorang pemimpin yang tekun? Kalau Tuhan adalah sumber kekuatannya. Itulah sebabnya misionaris zaman dulu misalnya, tak satu pun bertobat, dia tetap terus menerus tabah. Rasul-rasul, nabi-nabi di dalam Alkitab ceritanya juga sama. Yeremia contohnya, ngomong 1001 kata, tidak ada orang yang mau dengarkan dan lakukan. Kalau kita itu mengenal kasih Tuhan, itu awal kekuatan. Dan percayalah, kasih Tuhan akan luntur di hidupmu. Malah justru lama-lama kau akan semakin berpengaruh. You know, kata-kata I am love itu super power. Tapi kalau kata itu diubah jadi I love, lama-lama kita bisa letih lesu. Sampai kapan aku begini? Seorang istri yang tidak dicinta oleh suaminya misalnya. Tapi kalau dia menemukan kasih Yesus, dia malah justru sebaliknya bisa mendoakan supaya suaminya bertobat. Seorang anak yang tidak memperoleh kasih orang tuanya, apalagi kalau cerai, kalau broken home. Tapi kalau dia bisa mengerti bahwa Kristus adalah bapa bagi anak yatim. Yatim pun ditinggal mati, jangankan cerai. Kalau dua-dua meninggal dunia, his father to the fatherless. Dia ayah bagi yang tidak berbapak, bapak bagi yatim piatu, pembela janda, husband to the husbandless. Kalau dia tidak pernah merasakan kasih ayah, kasih ibu. Tapi kalau dia bisa bypass itu, bukan kurang ajar sama mereka, tapi bisa menemukan sumber yang lebih tinggi, nanti dia bahkan bisa mendoakan orang tuanya untuk rujuk. Karena dia jadi berlimpah ruah. Kasih yang Tuhan berikan itu bukan hanya cuma-cuma, tapi berlimpah-limpah. Enough for you, not just for you, tidak hanya cukup bagimu, tapi juga bisa kau sharekan ke orang lain. Seorang janda ditinggal mati. Atau dia akhirnya harus membesarkan anak sendiri, single parenting. Kalau kita berpegang pada Tuhan, meskipun penuh air mata, pasti berlinang air mata. Berkeringat pun berdarah-darah, tapi kalau dia pegang sama Tuhan, tidak akan Tuhan mengecewakan. Tuhan akan memberimu kekuatan, the power of love namanya. Sampai pada titik di mana dapat dikatakan tentang dirimu, seperti orang bilang sama Naomi, berkatmu lebih dari 7 laki-laki. Naomi sendiri. Dan dia akhirnya gendong cucu lewat Ruth dan Boaz. I'm blessed more than 7 men's blessing. Jesus is more than 7 men combined. Jadi Anda yang single parenting, jangan Anda hambar atau tawar.
As long as there is Jesus, Tuhan Yesus itu bisa mengisi anything, kekosongan apapun juga. I am loved is a very powerful statement. Ini super powernya kekristenan. Aku dicinta. Jadi berani menghadapi singa. Daniel dibuang ke gua singa. I am loved. Dihadapi. Meskipun kadang-kadang mujizat tidak tentu terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego sudah awas-awas. Sudah was-was. Tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia berkata, Baginda, Tuhanku sanggup. Tapi andai kata dia tidak tolong aku tetap tidak akan tunduk pada patungmu. Whether in life or in death, dalam hidup atau dalam kematian. Kalau aku dicinta sama Tuhan, Tuhan akan tinggalkan. Kalau Tuhan tolong aku dari api ini, berarti saya survive, saya hidup lebih lama. Dan Tuhan akan beserta denganku. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Yesus. Tapi jikalau aku mati terbakar olehnya, di seberang sana, aku akan disambut oleh Tuhanku. Dia akan berkata, welcome home, di tanah yang berlapis emas, dan gerbang-gerbangnya dari semua batu-batu berharga ada di sana, lambang 12 suku Israel. Welcome to my father's mansion. Orang yang dikasihi Tuhan itu punya keberanian yang tidak biasa. Orang yang tahu dia disayang sama Tuhan. Dia tidak akan takut apa-apa. Mari kita sekarang lihat kalimat ini. Inilah kasih itu, bukan kita. Meskipun mestinya kalimat yang lengkap adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi saya garis bawahi di Alkitab saya, hanya sampai kata bukan kita. Inilah kasih itu, bukan kita. Inilah kasih itu, bukan kita. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Aku tuh dikasihi sama Tuhan. Meskipun aku tidak layak. Makanya itu ada kata-kata, inilah kasih. Tapi bukan aku. Aku dikasihi sekalipun aku tidak layak. Inilah kasih Yesus. Bukan aku. Really, He loves me not because of me. Dia mengasihi aku bukan karena aku pintar nyanyi. Dia mengasihi aku bukan karena aku tampan. Dia mengasihi aku bukan karena aku fasih lidah. Aku dari keluarga mana. Dia mengasihi aku bukan karena perbuatan baikku, pelayananku, persembahanku. Dia bukan mengasihi aku karena semua hal itu. Dia mengasihi aku itu bukan karena apapun yang bisa kulakukan untuk dia atau apapun yang bisa kuberikan. Dia mengasihi aku sekalipun aku itu tidak layak. Jadi alasan mengapa Tuhan sayang sama saya, alasannya bukan karena saya. Sebab kalau sungguh-sungguh mau diselidiki, apa karena aku atau bukan, lebih banyak alasan untuk tidak mencintai aku. Aku ini ngamuan. Aku ini mut-mutan. Aku ini tidak konsisten jalannya sama Tuhan. Kadang sungguh-sungguh, kadang jatuh. Aku itu pikirannya negatif, kadang jorok. Aku punya kebiasaan buruk. Sama Tuhan itu loh, tidak pernah 100%. Kalau kita sungguh-sungguh mau selidiki, alasan Tuhan cinta sama Anda dan saya, pasti nggak ketemu satupun. Nggak akan ketemu. Apapun yang kita temui, mungkin satu alasan, itu pun nggak konsisten kita kalau kita mau jujur. Ini kasih, bukan aku. Bukan aku yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi aku. Poin pertama, munculkan dulu. I am love. Pelajari kebenaran ini. Aku dikasih sekalipun tidak layak. Nah kak, gitu jangan, kenapa kok ada orang yang berkata aku enggak mau berdoa, kenapa aku enggak layak? Pertanyaannya kapan layak? Aku enggak mau melayani Tuhan karena aku belum cukup baik. Kapan cukup baiknya? Aku enggak mau menginjili keluargaku, padahal sudah tahu kebenaran. Kenapa? Aku sendiri belum bagus. Nah kalau ada sesuatu yang kau sadari, bukan berarti kalau di sini kita gak apa-apa, Tuhan terima kita apa adanya, kita berlumuran dosa lalu kita kesaksian. Ya enggak. Cuman kalau tiba-tiba ada sesuatu yang kau sadari harus berubah, ya berubahlah. Berubahlah. Tapi jangan sampai jadikan ketidaklayakanmu itu alasan untuk tidak taat pada Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba Tuhan ingatkan, ya perhatikan. Lakukan sesuatu terhadap itu. Kalau Tuhan sudah mulai dialog sama Anda tentang hal itu, berarti pasti ada solusinya. Dibutuhkan hanyalah sebuah kemauan. Kemauan, waktu kita undang Tuhan, Tuhan kasih kita kuasa nanti untuk mengubahnya. Meskipun perlu waktu mengubah pelan-pelan. Tapi jangan pernah kita itu pakai alasan, aku gak layak. Kita pakai alasan aku tidak layak untuk menjauhi Tuhan. Pertanyaannya, kapan sana layak? Aku dikasih, I'm loved. Poin ke-1 tadi adalah, aku dikasih bukan karena aku layak. Atau sekalipun aku tidak layak. Mari terimalah itu dengan lapang dada. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah layak. Loh, saya ngomong gini bukan berarti saya menghalalkan dosa loh ya. Saya ngomong begini itu tanpa ada yang namanya sinful conscience, tanpa ada hati nurani yang menuduhku. Saya sekarang ini bukan berarti suci atau sempurna on my own atau dengan kekuatan saya. Tapi bukan berarti saya sekarang ingat ada sesuatu yang saya simpan sembunyikan dari Tuhan, tidak ada. Saya hari ini berdiri di depan Anda tidak ada sesuatu yang menuduhku di dalam nuraniku. Tidak misalnya saya larikan uang seseorang, saya tidak kembalikan secara sengaja. Berani sekali kita berdiri melayani. Taruh dulu, bukan berarti tidak boleh melayani. Taruh dulu, selesaikan dengan saudaramu yang ada ganjelan itu. Lalu kembali melayani. Tapi meskipun hati nurani saya sekarang bersih, tidak ada sesuatu yang saya sengaja di depan Tuhan pun saya tahu. Sampai kapanpun saya pun tidak akan pernah layak di depan Tuhan. Aku dikasih itu berarti apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, justru kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Bukan karena kita layak dulu, paham maksud saya? Jadi jangan pakai alasan aku tidak layak untuk tidak melangkah. Aku tidak mau dibaptis, aku belum layak. Loh, jadi kita bisa dibaptis, kita bisa layak tanpa dibaptis, tanpa pertobatan. Bukankah baptisan itu justru memberi kita kuasa? Setelah kita cetuskan bahwa saya milik siapa, kita melangkah di depan banyak orang, aku cetuskan seperti kita deklarasi perang. Bukankah justru di situ no turning back terjadi, di mana kita sudah berani ambil langkah meskipun kita was-was. Aku tidak mau kembali ke kehidupan lama, hidupku telah dikubur bersama Kristus di air itu. Ada orang yang berkata, aku mau, tidak bisa, aku merasa, tunggu sampai aku layak, aku baru mau dibaptis. Gak akan datang hari itu Bapak Ibu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah layak, Anda tidak akan pernah layak. Justru kita itu dilayakkan. Suatu hari waktu saya memimpin PAW, waktu saya dulu masih sekolah di Kanada, saya pernah jadi PAW, koordinator atau equivalent atau sama dengan PAW pastor. Itu saya sudah sekolah Alkitab. Ada satu orang datang ke saya, salah satu musisi. Dia bilang, di sana kita saling panggil nama sama-sama anak muda. Philip, I'm not worthy. Saya tanya dong. Saya nggak boleh langsung orang bilang nggak layak lalu saya langsung layakkan, nggak bisa. Dia harus ketemu Tuhan kan, bereskan. Saya nggak berkata nggak apa-apa, Tuhan pakai kita orang berdosa, lalu kita tidak deal dengan isunya. Ya nggak boleh gitu. Itu namanya sapu larakan atau semua sampah itu ke bawah kolong-kolong ranjang. Nggak bisa kita abaikan, tutup sebelah mata. Kalau memang jelas-jelas ada sesuatu yang nyata, yang konkret, yang menuduh dia, yang membuat conscience atau nuraninya terganggu. Jadi saya tanya dulu sama orang itu, si A, saya sebut aja namanya, misalnya namanya apa? Namanya Superman gitu ya. Supaya ada kesamaan. Hey Superman, saya bilang, apa yang membuatmu merasa gitu? Ya something I did. Ya aku gak mau kepo ya. Tapi karena aku youth pastor, saya berada di posisi yang betul untuk tanya kamu. Dua juga kamu mau ministry kan? Jadi harus beres dulu, saya bantu. Saya bukannya mau cari tahu rahasia orang, cuman karena saya bertanggung jawab. Ini tugas saya, jadi saya tanya sekali lagi, kamu bisa buka ngomong sama saya, secukupnya untuk kita deal dengan itu.
Ya gini loh, aku jatuh dalam pornografi. Oke, good. Saya apresiasi Anda, kejujuran Anda. Anda bisa aja naik ke atas pura-pura. Tapi karena Anda jujur. Terus dia ngomong sama saya, aku enggak layak. Lalu saya bilang sama dia, terjadinya kapan? Dia beritahu. Oke, kamu sudah latihan, saya membuat satu keputusan yang sangat sulit. Karena hari ini pendirian saya tetap. Holiness itu harus ditegakkan. Tapi holiness itu tidak sama dengan, oke, kamu harus tak cuci dulu pakai deterjen sampai bersih. Sampai kapan? 10 tahun? 20 tahun? Gak akan bersih-bersih. Saya bilang sama dia, kamu hari ini tetap pelayanan. Kaget dia. Karena kamu udah ngaku, kalau kamu ketemu malah justru saya skorsing kamu. Saya bilang kamu pelayanan, karena dia bukan mengambil posisi tertentu, ya, dia di posisi yang oke, saya bilang sama dia, karena kamu ngaku, ayo kita doa Tuhan sucikan. Dia nangis loh, dia nangis. Terus saya, kenapa Philip, kenapa kamu izinkan saya? Saya bilang yang perlu pergi itu dosamu, bukan ministrimu. Dia lihat saya, kamu pelayanan karena saya sudah tahu kamu sudah memberitahu pada pemimpinmu. Kamu pelayanan dengan diam anteng lalu selesai, mari deal with your problem. Saya bilang yang perlu pergi itu pornografi, bukan ministrimu. Tapi kalau terus menerus ini terjadi, you harus pilih mau lifestyle itu atau lifestyle ini. Dia melayani hari itu, saya melihat orang jadi tahu deh apa, ketipung. Ya kalau dia jadi WL-nya bukan berarti ada strata, cuman ada hal-hal tertentu yang membuat orang itu jauh lebih berat untuk melayani dalam kondisi hati tertentu. Ini bukan mencuri kemuliaan Allah, karena saya sudah tahu, saya beritahu sama gembala saya waktu itu. Sama-sama kita agree dapat restu, go ahead kamu melayani. Lalu habis itu kita kaji. Waktu selama main ketipung itu nangis full dia, nangis. Hari itulah pembebasannya dia. Setelah hari tersebut, dia kesaksian sama saya. This happened a long time ago. Dia berkata, aku tidak jamah pornografi lagi, karena aku dikasihi. Dia berkata, aku ngerti kata-kata itu dari pemimpinku, yang perlu pergi itu dosanya, bukan pelayanannya. Tapi kalau dia terus menerus main-main sama Tuhan, lama-lama saya yang buat dia pergi dari pelayanan. Paham maksud saya? Keputusan yang sulit diambil oleh pemimpin, karena itu doakan pemimpin-pemimpinmu harus membuat keputusan yang jujur sama Tuhan, jujur sama jemaat, jujur sama orang. Tapi kalau ada orang yang berkata, orang gitu kok suruh pelayanan, tak kasih batu. Kamu gak pernah dosa, lempari dia. Saya jamin satu-satu pergi. Karena kalau mau diekspos satu-satu, none of us is worthy. Tidak satu pun layak di depan Tuhan. I am loved, I am forgiven, I am repentant. Aku dicintai, aku diampuni, dan aku bertobat dari dosaku. Hari itu adalah hari pembebasannya. Setelah itu orang itu tidak pernah punya isu itu lagi. Tapi Tuhan telah membebaskannya. Saya kasih satu cerita sederhana bahwa aku dikasih sekalipun tidak layak. Tapi setelah itu setiap minggu saya suruh dia report ke saya. Tapi habis itu tidak pernah lagi ada report yang negatif. Dia berkata, thank you, you have set me free. Bapak ibu saudara, saya ingin mengatakan pada Anda, tidak ada seorang pun di antara kita hari ini yang layak di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita menyimpan dosa loh ya. Bukan. Dosa itu konsekuensinya berat. Tapi saya berkata, pentingnya kejujuran. Pentingnya ketransparanan. Dan waktu kita jujur transparan sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan tuding kita, tuduh kita dan maki-maki. Tuhan berkata, niatmu baik, kamu jujur dan apa adanya. Aku akan pulihkan kamu. Aku akan pakai hidupmu bukan karena kamu worthy, but because you repentant, karena kamu bertobat, bukan karena kamu layak. Aku akan melayakkan kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat kalimat berikutnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Lanjutkan dulu ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini ayat yang saya pegang waktu saya urusi orang itu. Makanya ayat ini saya khotbahkan hampir 30 tahun kemudian. Saya bilang sama dia, Yesus anaknya sebagai pendamaian bagi dosamu. Go, kata Yesus pada wanita yang tertangkap basah berzina. Aku pun tidak menghukummu. Go and sin no more. Pergi dan jangan kau berdosa lagi, itu lebih penting.
Tak seorang pun di antara mereka melemparimu batu kan? Tak ada satu pun yang kuizinkan untuk mendakwamu. Go, pergi dan sin no more. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya bedah ayat 11 ini untuk memasuki poin-poin berikutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba katakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Coba katakan sekali lagi yang versi lebih singkatnya, katakan kekasih. Orang yang dikasih oleh Tuhan, mau tidak mau akan menyandang gelar seorang kekasih. Dan respon yang paling tepat bagi seorang kekasih sorga adalah berterima kasih. Saya jadi ingat minyak narwastu. Wanita itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Diprotes keras, jangankan sama orang luar, pemilik rumah. Mungkin pemilik rumah diam-diam gumun di hatinya. Belum lagi Yudas Iskariot, sang bendahara. Buat apa sia-siakan itu semua? Mahal tuh tahu. Tapi Yesus langsung membela wanita itu. Ada dua insiden, ada beberapa insiden yang mirip. Yesus juga pernah mengusir 7 roh jahat dari seorang Maria Magdalena, seorang perempuan yang tidak, bahasa Surabaya, yang tidak genah. Dan Yesus ngomong begini, hai Simon yang punya rumah, ini bukan Simon Petrus, dia berkata, aku masuk dari tadi aja, cuci tangan aja gak kamu beri? Wanita itu mencuci kakiku dengan minyak simpanan seumur hidupnya. Minyak narwastu adalah minyak yang disimpan oleh wanita itu, karena wanita ini wanita tidak baik, tidak benar. Dia mendambakan suatu hari dia ketemu sama pria yang bukan pria belang. Dia kira nanti akan waktu dia ketemu calon suaminya, mungkin dia pecahkan itu sebagai kado dalam pernikahannya, sekaligus seperti penerimaan, pengampunan. Aku suatu hari akan ketemu pria ideal yang tidak lagi mencintai aku karena tubuhku, tapi yang akan mencintai saya apa adanya. Dia tidak ketemu manusia kayak gitu, justru dia ketemu Tuhan. Dia merasakan, lihat pengajaran Yesus dan teladan, dia merasakan penerimaan sorga atas hidupnya, tapi dia tahu dia tidak layak. Itu dipecahin. 1 tahun gaji untuk dapat itu. Minyak wangi. Saya tidak tahu sewangi apa. Dipecahkan bukan taruh sembarang tempat. Kaki, tempat terendah Tuhan, tempat termahal dia. Ditaruh di tempat terendahnya Tuhan. Serendah hati orang ini merendahkan diri. Diseka dengan rambutnya. Tuhan berkata, Simon kamu tadi kasih cuci tangan aja kagak. Tapi orang ini mengurapi aku untuk kematianku. Tuhan bela. Dan Tuhan berkata, sampai kapanpun, dimanapun Injil diberitakan, cerita wanita ini akan diajarkan. Karena barang siapa banyak diampuni, catat ini, banyak berbuat kasih. Orang yang merasa dirinya gak perlu diampuni, biasanya dalam bahasa Ibrani versi Hokiannya / Surabaya, orang yang merasa dirinya, ngapain gua diampuni? Aku orang baik, biasanya Juaji. Coba lihat ya, orang yang merasa dirinya layak, susah disenangkan. Ini kurang bagus, semua orang harus melayani dia. Lu nggak tahu gua siapa. Tapi orang kalau sudah terpukul, merasa dirinya nggak layak, asal dia tidak terus sengaja hidup dalam dosanya. Tapi kalau dia datang ke terang dan mengaku apa adanya, now aku siap. Kau rajam dengan batu, jangan kau lempari. Rangkul dan ampuni. Dan kasih kesempatan yang responsibly. Kasih kesempatan yang penuh dengan tanggung jawab. Dan penuh dengan mentoring. Sama orang gitu saya akan rangkul. Tapi orang berkata, Tuhan terima kita apa adanya, mari kita berdosa. Tuhan itu tidak menghakimi siapa-siapa. Ya, Tuhan itu menerima semua takdir kita, LGBTQ segala. Orang seperti itu, get out. Get out. Get out of this house. Sebab engkau memutarbalikkan firman. Tidak ada yang namanya kerendahan hati, kehancuran, hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak kau pandang hina. Mazmur 51, penitent, psalm atau mazmur pertobatan Daud waktu sama Batseba. Hati yang hancur, jiwa patah remuk tidak kau pandang hina, tidak ada itunya. Get out. Karena tidak ada pertobatan.
tidak ada penyerahan, tidak ada remorse atau rasa penyesalan dan berkata, let your will be done. Kalau memang Tuhan suruh aku, kata Daud, suruh Simei untuk lempari tanah, biarin, jangan kau jamah dia. Memang aku gak layak, biarin dia. Kalau memang Tuhan suruh dia hukum saya, let it be done. Tuhan malah justru lihat gitu, kasihan. Daud, aku akan angkat kamu. Luar biasa gak? Justru nanti aku bisa pulihkan reruntuhanmu. Dari Batsheba yang sama akan keluar Salomo. Turun. Mesias Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan pro dosa. Tapi Tuhan pro pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan akan ubah. Dan Tuhan masih bisa membuat satu miracle, keajaiban. Dia bisa memulihkan bulu yang sudah patah terkulai. Sehingga tidak dipatahkan. God is so wonderful and powerful. Bukankah sepatutnya kita berterima kasih sebab orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes mengingatkan mereka bahwa kalian telah menerima banyak kasih, sepatutnya kalian berterima kasih. Makanya gelarnya adalah seorang kekasih. Mau tahu seorang Kristen yang diampuni betul dosanya? Lihat, hidupnya penuh syukur enggak? Tapi Kristen yang arogan kelihatan dia seperti kacang yang lupa kulitnya. Ada ayatnya di Alkitab juga di Perjanjian Baru, jangan sampai kita lupa diri bahwa kita sudah diampuni. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh sudah diampuni dosanya, Anda akan nampak jelas manifestasi ini. Dia akan mendemonstrasikan sikap yang berterima kasih. Dia tidak akan susah untuk diserangkan. Dia tidak akan sifatnya demanding dan menuntut. Itu berarti sifat arogan. Sebab seorang Kristen yang banyak diampuni, bukan berarti mari kita banyak berdosa supaya diampuni, bukan. Tapi orang Kristen yang merasa dirinya itu sungguh-sungguh berhutang budi sama Tuhan dan aku tidak mau lagi menjauhimu. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan bagaimana kalau sang ayah merangkul si bungsu pulang itu dicium kok. Nggak hanya mendapatkan dirangkul erat-erat. Ketika seorang bertobat itu Tuhan tidak akan let go lagi, kamu akan jatuh di dosa yang sama. Itulah sifat Tuhan. Makanya orang yang bertobat kepada Tuhan tidak mungkin dengan mudah jatuh ke dosa lama. Dan orang yang sungguh-sungguh sudah diampuni, pasti sifat kamsyahnya kelihatan. Pasti dia nampak sifat terima kasihnya. Mau tahu orang Kristen yang sejati? Sifatnya berterima kasih. Syukurnya nyata. Berarti dia orang itu sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Sebab orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Tapi orang yang merasa dirinya gak perlu pengampunan, biasanya akan cuaci, biasanya akan sangat demanding, sangat pici hati. Makanya itu ayat 11 kalimat berikutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Anda lihat kata maka haruslah ini seolah-olah hukum Taurat, seolah-olah berat, seolah-olah tuntutan, bukan. Itu sepatutnya. Ada sebab, ada musabab. Jikalau Allah sedemikian, so much love us, sedemikian mengasihi kita, ya cenglinya, gitulah. Ya sepatutnya, seyogyanya, selayaknya kita harus saling mengasihi. Makanya itu Tuhan lempar ke algojo, itu orang yang tidak mau ngampuni dosa besarnya dia, hutang besarnya itu dihapus, tapi hutang kecil sesama hamba loh, sesama pekerja cekik temannya. Tuhan bilang, kamu tak bebaskan miliar, ini 1000 kamu bunuh. Ya seyogyanya lah kamu lepaskan. Karena kamu punya hutang sama saya aja aku bebaskan. Kerja di dalam satu company kok cuaci, kok perhitungan. Tuhan bilang sama dia, maka seharusnya kita juga, itu berarti sepatutnya kau ampuni. Kalau kita punya sumber itu Tuhan, apapun yang kita berikan kepada sesama kita dalam nama Tuhan, itu tidak seberapa dengan apa yang kita terima, tidak sebanding. Makanya kalau Tuhan suruh kita ngampuni, saya langsung cepat, saya akan gercep, saya langsung gerak cepat saya ampuni. Karena saya tahu, saya masih punya banyak overdue dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan suruh saya mengasihi, saya langsung. Kalau Tuhan suruh saya memberi, saya langsung. Kenapa? Tuhan terlalu banyak sudah memberi dalam hidupku yang tidak bisa aku kembalikan. Coba lihat ya. Orang yang perhitungan sama Tuhan, baik itu tentang waktu, pengorbanannya,
doanya, materi. Lihat ya, coba selidiki hidupnya. Something wrong hubungannya dengan Tuhan. Karena biasanya orang yang sungguh-sungguh merasa Tuhan beranugerah, dia tidak akan koar-koar. Dan dia tidak merasa, oh pengorbananku besar, atau terpaksa, atau ngapain suruh orang lain. Nah kan, baik itu persembahan hidup, talenta, persembahan, nah kan. Itu akan menjadi natural, akan flowing sendiri dalam hidupnya. Karena dalam hatinya akan ada terima kasih. Poin 2 dulu munculkan. Terima kasih dari hati adalah reaksi yang benar. Kalau kita memahami kata ini, I am love, aku dicinta, aku dicintai. Maka terima kasih dari hati itu sudah reaksi yang paling alami. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya tambahkan poin yang berikutnya, poin ketiga. Apapun yang kulakukan, hanyalah untuk membalas kasihnya. Nomor 3. Itu yang dimaksud dengan kalau Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, memberi kepada kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi seyogyanya. Apapun yang kulakukan mulai hari ini, saat aku sadar betapa aku dikasih, hanyalah untuk mengembalikan, membalas kasihnya. Saya ingatkan 5 jari ini selalu, whatever I do, apapun yang kulakukan dalam nama Tuhan, I do this for Him. Setiap kali saya melihat tangan saya sendiri, saya ingat, I do this for Him. Saya tidak merasa Tuhan hutang sama saya atau orang lain hutang budi. Kalau saya bisa lakukan sesuatu untuk orang lain, berbuat berbaik, memperhatikan orang lain, sesimpel memberikan secangkir air segar, atau hanya say hello, how are you ketika orang kesepian. I do this for Him, saya lakukan ini untuk dia. Saya tidak merasa saya harus dapat pamrih 30, 60, 100 kali ganda apa. Enggak, apapun yang saya lakukan, itu sudah jadi garis bawah, itu sudah menjadi prinsip kehidupan. Whatever I do dalam Kristus sejak saya lahir baru, I do it for Him. Lebih tepatnya, I do this because of Him, karena dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih satu cerita sebelum nanti sebentar lagi kita berdoa. 1 minggu setelah saya bertobat dan saya mengalami kelepasan terakhir saya itu di ruang 1006 di gereja waktu saya masih bergereja di Kanada, waktu saya masih sekolah. Ruang 106 itu ya, ruang kecil. Di situ saya pernah mengalami kelepasan. Dilayani oleh beberapa tante-tante. Ya. Cuman 10 orang yang doa sama-sama setiap Sabtu, saya kebetulan ada di situ. Minggu itu saya bebas dari roh jahat. Aku bebas. Minggu depannya saya datang lagi. Karena saya ingin berterima kasih, saya mau ke tempat yang sama. Kali ini tidak membuat rusuh karena gara-gara saya, pertemuan saat itu jadi disrupted, jadi terganggu karena saya membuat gaduh. Saya tidak tahu karena waktu itu saya kesurupan, saya manifestasi. Kaki saya tendang-tendang, untung tidak ada satu yang kena tendang atau satu tante kena tendang langsung ke sorga. Dan saya merasa bersalah. Tante-tante yang sudah berusia, manula. Saya ingin datang untuk berterima kasih sama Tuhan. Saya tidak datang sebagai pasien lagi. Saya mau datang sebagai orang benar dan saya mau berterima kasih sama tante itu. Baru datang minggu depan, hari Sabtu pukul 9 pagi. Kita nyanyi-nyanyi, mari selesai. Ada seorang oma datang ke saya. Oma Leong namanya, sudah meninggal dunia. Philip, dia bilang, ayo sama oma pergi ke panti jompo. Terus terang saya umur 18, panti jompo bukan sesuatu yang menarik bagi aku di hari Sabtu. Tapi saya rasa seperti Tuhan bicara lewat Om Aliong menguji saya. Kalau kamu terima kasih itu bukan hanya sekedar shake hand, jabat tangan dan berkata thank you ya. Tuhan itu selalu into perbuatan nyata. Berkata panti jompo, dia tanya beberapa teman-teman saya si A, si B semuanya itu, wah seneng, rame-rame, apalagi kalau rame-rame gak apa-apa. Kita pergi dulu jam 12 itu lapar-laparnya. Jadi kita makan cepet-cepet apa yang ada, gak jadi lagi tadi mau ke mall kita mau makan apa gak jadi. Akhirnya saya pergi ke panti jompo di situ, ketemu sama seorang orang tua umur 80-an, setengah Belanda, setengah Indonesia, blasteran, namanya Oma Ellen Ritbrook. Kita bawa gitar, bawa nasi goreng, dengar-dengar Oma ini suka marah-marah, sungguhan, tapi dia suka nasi goreng.
Jadi kita datang, saya dengan sekelompok orang, kira-kira kita 5-7 orang, anak datang sama-sama. Wah, nyanyi-nyanyi di sana. Saya langsung mau, saya tidak menolak. Karena setiap kesempatan untuk mengembalikan kasih adalah kesempatan dari Tuhan. Tapi minggu depannya lebih susah. Karena hari Sabtu itu akhirnya Oma Lidbrook merasa happy kan. Kita nyanyi-nyanyi, God is so good, God is so good, saya pakai gitar, God is so good. Dalam 1 minggu setelah saya bertobat itu saya langsung belajar gitar. Saya langsung bisa nyanyi kunci sederhana, kunci dasar. God is so good to nyanyi itu. Sambil makan nasi goreng senang sekali. Minggu depannya dari 7 orang, Oma Leong 16 anak muda, turun jadi 3. Peminatnya berkurang. Saya tetap pergi. Minggu depannya tinggal 2. Minggu depannya tinggal saya. Dan demikianlah 3 tahun ke depan saya tidak pernah berhenti. Setiap Sabtu, kadang-kadang Rabu saya ke situ. Belum ada waktu itu saat teduh bersama, belum ada. Saya mesti datang sana, pulang sekolah apa, saya mesti pergi ke sana. Makan apa. Dan enggak menyenangkan Oma Ellen Lidbrook sering marah-marah sama saya. Setiap marah saya betahan, saya enggak tahan. Kayak rasanya bukan mau kurang ajar, mau marah. Ya sudah aku enggak datang. Kita memang bukan siapa-siapa, cuman saya terikat dengan kasih. Atau lebih tepatnya terima kasih. Saya hutang budi sama Tuhan. Saya enggak layak, dilayakkan. Masa orang ini harus layak dulu baru saya kasihi. Saya dituduh macam-macam Bapak Ibu. Saya dituduh curi ini, curi itu. Terus terang maaf, untung Oma Lidbrook sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya dituduh curi barangnya, maaf ya barangnya itu semua rongsokan. Terakhir tahu enggak saya dituduh apa? Saya dituduh curi gigi palsunya. Lu ya ngapain toh? Marah-marah kadang-kadang kalau saya marah-marah tuh sampai ciprat-ciprat karena nasi goreng. Marah tapi nasi goreng saya dimakan. Oma ini suka nasi, tidak suka potato, tidak suka kentang. Oma ini Indonesia, ada setengah Belanda, kena gula darah, kakinya sudah putus 1 karena amputasi, duduk sendiri, kaleng-kaleng semuanya, barang-barang yang dari zaman-zaman dulu yang gak ada gunanya semua, hoarder atau penyimpan-penyimpan barang, pengepul barang-barang yang gak perlu, berdebu saya bersihin, setelah saya bersihin saya main gitar, setelah gitar saya kasih dia makan, kadang-kadang minta disuap. Setelah disuap selesai, happy-happy semuanya. Barang Oma mana? Kacamatanya Oma. Mana? Oma punya glasses. Philip, kalau manggil saya itu Philip. Kayak Philip Office gitu. Philip, did you steal my spectacles? Saya bilang, no Oma. Saya enggak pakai kacamata zaman itu. Did you steal my glasses? They were right here. Mereka di sini. You are a thief. I knew it. Langsung saya digini-ginian, tapi makanan terus jalan. Ini ya, kesel jedok. Dalam hati saya mau bantah. Gak butuh barangmu Oma. Gak butuh barang Anda. Tapi gak boleh kurang ajar. Apalagi saya ini orang hutang budi tawanan Tuhan. Saya diam, saya dengerin diciprat, selesai. Oma tenang dulu, jangan supaya nanti Oma marah-marah, emosi nanti blue trick loh. Saya doakan, doa ya mau. Didoain, saya doa, amin. Oma, nasi gorengnya saya tutup dulu ya. Kayak orang pacaran. Saya bilang, tak tutup ya Oma. Nanti supaya enggak ini tutup, nanti minta sama susternya, saya beritahu nanti keluar. I'll tell them, untuk panasi Oma ya. Philip pamit dulu, makasih Oma, pergi. Kring, hari Selasa saya ditelepon. Philip marah sama Oma. Enggak Oma, besok masih datang enggak, Rabu. Iya Oma masih datang. Philip enggak marah? Enggak marah. Kenapa enggak marah? Karena Yesus juga enggak marah sama saya waktu saya dulu dalam hati kayak Oma. Tapi waktu saya dulu belum begini Oma, belum jadi hamba Tuhan. Oke, Philip tetap datang ya. Oke, saya sudah senang nih. Jauh dari orang tua, saya anggap beliau juga sebagai orang tua. Dia bukan orang Kristen tadinya. Besok datang ya, yang penting nasi gorengnya. Saya merasa dimanfaatkan. Datanglah saya. Nanti minggu-minggu depan marahi lagi, hilang apa? Akhirnya terima Tuhan loh, setelah 3 tahun.
dibaptis, tapi tidak bisa diselam. Tak tambahin satu lagi lalu kita selesai ya. Setelah itu tahu, setelah dibaptis, Oma waktu itu sudah umur 80 berapa ya, meninggalnya 87-an. 86, 87. Bertahun-tahun kemudian sudah dibaptis itu, sudah lama kenal sama saya, sudah saya kunjungin terus. Suatu hari bilang, Oma enggak mau masuk surga. Aduh, apalagi 1 jiwa loh. Anda kira saya langsung ribuan jiwa? 1, enggak mari-mari kata orang Surabaya. Apalagi Oma. Gini loh Philip, Oma ini kan namanya sudah menua, kadang-kadang seperti anak kecil. Oma ini kan pakai diaper. Kalau nanti Oma di sorga pipis, Philip basah. Gak masuk akal ya. Tapi orang kan sudah tua ya. Enggak Oma, aduh tak kira ada apa. Enggak Oma, it's okay. Enggak apa-apa. Orang nanti di atas sana Oma nanti itu sudah badannya sempurna, tubuh kemuliaan. Oh gitu, Oma punya kaki. Oma jadi muda. Wah puji Tuhan. Lalu saya dilus-lus gini, pendeta manis. Habis manis sepah dibuang. Singkatnya apa? Saya tidak pernah menyesali, I would do that all over again. Every opportunity to love and show love. Itu terima kasih. Bukankah waktu kita berkata thank you sama Tuhan itu artinya kita menerima kasih-Mu. Saya suka bahasa Indonesia. Anda dikasih tisu bukan bilang terima tisu. Anda butuh minum kasih air bukan terima air tapi terima kasih. You see, kasih Tuhan. Waktu Anda berkata terima kasih, beri kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyesal dan tidak lama kemudian Oma meninggal dunia. Dan itu adalah jiwa pertama yang saya bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kesempatan untuk memberi kasih, itu adalah kesempatan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicinta oleh Yang Maha Kuasa, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus menyertaimu. Pulanglah dengan bijak, dengan sejahtera, sebab Tuhan beserta. Sampai jumpa berapa jam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Love you.